Jakarta, sekitaran tahun 2020. Sepulangnya Bang Rudi dari mengajar mengaji, Bang Rudi kala itu merasakan jika ada sosok gaib yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Selain kelebatan-kelebatan bayangan, bau amis kala itu terus saja tercium oleh Bang Rudi ketika beliau sedang berjalan memasuki gang yang menuju ke rumahnya. Bang Rudi pun lalu mengedarkan pandangannya ke sekitar, berharap dapat segera menemukan sosok gaib yang mengikutinya tersebut. Akan tetapi, sampai Bang Rudi tiba di halaman rumahnya, beliau pun tidak juga dapat melihat penampakan sosok gaib tersebut. Dan ketika Bang Rudi sudah bersiap untuk tidur, beliau pun dikejutkan dengan suara pintu rumah yang diketuk dengan suara yang berbeda. Suara ketukan pintu di rumah Bang Rudi itu lebih terdengar seperti suara kepala yang beradu dengan benda padat. Bang Rudi yang masih berada di kamar mandi pun kala itu segera keluar untuk menuju ke ruang tamu untuk memastikan siapakah orang yang hendak bertamu pada pukul 12:30 dini hari. Tanpa ragu lagi, Bang Rudi pun segera membuka pintu rumahnya. Dan betapa terkejutnya Bang Rudi ketika beliau melihat sosok kepala tanpa badan melayang di hadapannya dengan darah kental yang masih menetes serta urat-urat di leher yang masih menjulur ke bawah dan bergelantungan. Astagfirullahaladzim, lu setan apaan? Bikin kaget gua aja, ujar Bang Rudi yang merasa sangat terkejut dengan penampakan makhluk gaib yang baru kali ini ia lihat. Oh, jadi elu yang dari tadi udah ngikutin gua. Lo orang apa setan? Imbu Bang Rudi bertanya kepada sosok yang sangat mengerikan itu. Saya manusia Pak Ustadz, jawab sosok kepala tanpa badan yang darahnya kini terlihat mulai mengotori lantai rumah Bang Rudi. Ah, manusia apaan? Coba lu ke warung sana. Yang ada orang-orang di warung kabur ngeliat lu, balas Bang Rudi. Tolong saya Pak Ustadz, tolong carikan badan saya, pinta sosok kepala itu. Mana gua tahu, nah lu aja yang punya badan kagak tahu, apalagi gua, jawab Bang Rudi yang mulai agak kesal dengan sosok yang hampir mirip seperti sosokku yang tersebut. Sebenarnya lu setan apa orang? Muka lu kelihatan seger, kagak pucet kayak setan-setan yang lain, Ibu Bang Rudi menanyakan sambil menarik bagian pipi dari sosok tersebut. Menurut Bang Rudi, makhluk yang ia temui kali ini sangat-sangat aneh. Makhluk gaib, tapi memiliki bentuk seperti manusia normal dengan kulit yang tidak pucat dan tekstur kulitnya sama dengan manusia yang masih hidup. Saya ini dulunya punya ilmu rawa rontek Pak Ustadz. Saya dibunuh para pengkhianat bangsa ini ketika bangsa kita masih perang melawan penjajah Belanda, ujar sosok kepala yang mengaku bernama Jakabaya. Waktu itu saya lengah, dan orang-orang yang mengkhianati saya itu membunuh saya dengan sangat cepat. Mereka menebas kepala saya, dan ketika kepala saya terpisah dengan tubuh saya, kedua orang itu lalu mengangkat tubuh saya dan membawa pergi dengan dokar. Sementara kepala saya dibuang ke kali yang ada di Rawa Buaya. Sejak saat itu, saya terpisah dengan tubuh saya yang dibawa entah kemana oleh orang-orang tersebut, Imbu Jakabaya. Astagfirullahaladzim. Jadi lu salah satu pejuang yang melawan penjajah Belanda? Tanya Bang Rudi menegaskan. Betul Pak Ustadz. Dan sudah ratusan tahun saya mencari tubuh saya, tapi saya belum bisa menemukan. Sampai akhirnya saya ketemu sama Haji Karim. Beliaulah yang meminta saya untuk datang ke rumah Ustadz, jawab Jakabaya. Ketika sedang asik berbicara dengan sosok kepala tanpa badan itu, tiba-tiba ibu dari Bang Rudi pun keluar untuk memastikan siapa yang sudah datang bertamu di malam-malam seperti ini. Tapi betapa terkejutnya sang ibu ketika ia melihat sosok kepala tanpa tubuh yang masih meneteskan darah dari batang lehernya. Dengan seketika ibu Bang Rudi pun jatuh pingsan karena merasa sangat ketakutan. Jah, elah si emak gue pakai pingsan lagi, ucap Bang Rudi yang segera menolong ibunya dan langsung membawa sang ibu ke dalam kamar. Beh, Babeh, tolongin emak dong, dia pingsan ini ngeliat tamu saya, ujar Bang Rudi yang langsung membuat ayahnya terbangun. Siapa sih Rud? Sampai bikin pingsan sama lu kayak gini? Genderuwo apa kuntilanak? Tanya ayah Bang Rudi.
Pokoknya lebih serem dari yang Babe sebutin. Udah kagak usah dilihat, ntar pingsan semua malah saya yang repot, jawab Bang Rudi menjelaskan. Dan setelah menjelaskan kepada ayahnya, Bang Rudi pun kembali keluar untuk menemui tamu gaibnya tersebut. Duh, ini maaf banget nih, bukannya gua kagak mau nerima tamu, tapi itu darah lu gimana? Masa gue yang harus ngepelin segitu banyak darah di ubin? Ujar Bang Rudi yang kaget karena yang dilihatnya kala itu adalah darah dalam kondisi nyata. Iya Pak Ustadz, maaf, jawab sosok kepala itu. Ya udah, tunggu bentaran. Gue mau liatin dulu, barangkali aja gue bisa tahu di mana badan lo. Lo tunggu di sini, kagak usah masuk. Gue malas nanti ngepelinnya. Ujar Bang Rudi. Setelah beberapa saat Bang Rudi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bang Rudi pun kembali keluar rumah untuk memberitahu sosok kepala tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang gue lihat bener ya, karena banyak banget badan yang kagak ada kepalanya, ujar Bang Rudi menjelaskan. Nah sekarang lu pergi dah ke daerah Cakra. Nah di sana tuh ada rumah peninggalan zaman Belanda. Badan lu tuh ada di situ, sekitaran situ, daerah Cakra. Pokoknya kagak jauh dah dari sini, imbu Bang Rudi lagi. Di sekitaran rumah Belanda ya Pak Ustadz? Tanya Jakabaya menegaskan. Ya, di rumah Belanda. Nah itu kan ada mobil tua tuh, sekitaran situ dah lu cari. Badan lu ada jauh di dalam tanah. Ya berapa puluh meteran dah gitu, jawab Bang Rudi menjelaskan. Setelah mendapatkan penjelasan dari Bang Rudi, sosok kepala tanpa badan itu pun segera berpamitan untuk memulai kembali pencariannya. Tidak lupa, sosok kepala yang mengaku bernama Jakabaya itu juga berterima kasih kepada Bang Rudi atas bantuannya. Setelah sosok kepala tanpa tubuh tadi pergi, Bang Rudi pun segera membersihkan darah kental yang masih berceceran di lantai depan rumahnya. Darah itu adalah darah segar, dan hal itu sungguh membuat Bang Rudi bingung karena baru pertama kalinya beliau melihat makhluk gaib yang seperti itu. Aneh, goib tapi darahnya darah asli. Heran gua, ujar Bang Rudi dalam hati. Setelah selesai membersihkan lantai teras rumahnya, Bang Rudi pun lalu masuk ke dalam kamarnya untuk segera beranjak tidur karena waktu kala itu sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi. Belum begitu lama Bang Rudi terlelap. Bang Rudi pun lalu masuk ke alam bawah sadarnya dan saat itu Bang Rudi merasa sedang berada di sebuah pedesaan yang terlihat masih sangat asri. Jalanan tempatnya berdiri masih berupa tanah berbatu dan sekelilingnya terlihat berupa persawahan. Bang Rudi yang masih berdiri di tengah jalan berbatu tersebut tiba-tiba dihampiri oleh sosok bertubuh tinggi besar dengan menggunakan pakaian khas Jawara Betawi dengan kopiah hitam di kepala. Bang Rudi kala itu hampir saja tidak mengenali sosok tersebut. Assalamualaikum Ustadz, ujar seseorang yang kini sudah berdiri di depan Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Bang Rudi sambil ia terus memperhatikan sosok tersebut. Masya Allah, lu kan yang baru aja ke rumah gue ya? Tanya Bang Rudi yang kala itu merasa terkejut dengan sosok kepala tanpa badan yang tadi baru saja menemui Bang Rudi di depan rumah. Beneran Ustadz, jawab sosok Jakabaya. Lu udah sampai Cakra belum? Tanya Bang Rudi penasaran. Belum Ustadz, saya sungkan buat masuk ke area gedung itu. Soalnya ada yang jaga dan lagi juga banyak sosok gaib yang memiliki kekuatan besar, jawab Jakabaya. Nah, ini badan lu masih ada? Tanya Bang Rudi heran. Iya Ustadz, ini adalah bagian dari ingatan saya. Jadi saya bisa berwujudkan dengan tubuh sempurna di dalam mimpi Ustadz, jawab Jakabaya lagi coba menjelaskan. Gitu. Nah, sekarang ini gue di mana dah? Tanya Bang Rudi yang masih merasa asing dengan tempatnya kini ia berada. Kita sedang berada di daerah Rawabuaya Ustadz, jawab sosok Jakabaya sambil tersenyum. Subhanallah, ngapain lu bawa gua ke sini? Emangnya kagak capek? Tanya Bang Rudi lagi. Agar Ustadz tahu siapa saya, karena saya mau Ustadz bantu saya sekali lagi, jawab Jakabaya. Bantuin apaan lagi? Gue ini kagak bisa apa-apa, balas Bang Rudi yang membuat Jakabaya tersenyum. Di dunia ini Ustadz sudah dikenal karena Ustadz adalah salah satu cucu dari sosok kiai besar
ulama dari tanah Betawi yang masih ada nasab ke ulama-ulama besar yang ada di tanah Arab, ujar Jakabaya. Tuh, so tahu lu, balas Bang Rudi singkat. Ya udah, ayo dah. Sekarang kita mau kemana? Jangan lama-lama, keburu subuh nanti di tempat gua, ucap Bang Rudi yang terus mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Ya Ustadz, jawab Jakabaya yang mulai mengajak Bang Rudi untuk berjalan. Baru beberapa langkah Bang Rudi dan Jakabaya berjalan, tiba-tiba kondisi tempat Bang Rudi berada pun berubah. Seketika yang awalnya adalah persawahan, kini mereka berdua berada di sebuah pedesaan dengan banyak rumah serta para penduduknya. Desa yang awalnya tenang ketika Bang Rudi dan Jakabaya sampai kini menjadi riuh karena banyak penduduk yang berlarian mencari tempat persembunyian yang aman dari orang-orang yang mulai berdatangan. Beberapa orang asli daerah setempat yang pakaiannya sama seperti yang digunakan Jakabaya saat ini terlihat memimpin rombongan orang-orang yang berseragam dengan menggunakan topi lebar serta memegang senjata laras panjang di tangan mereka masing-masing. Orang-orang berseragam tadi terlihat menyebar dan mulai memasuki rumah warga secara paksa. Terlihat juga beberapa warga diseret keluar rumah dan dikumpulkan menjadi satu. Pemandangan yang dilihat jelas oleh Bang Rudi hampir sama dengan kejadian di film-film pendekar seperti Legenda Si Pitung atau film Jaka Sembung. Para penjajah yang dibantu oleh para pengkhianat bangsa itu tidak segan-segan memukuli warga yang lemah dan tidak berdaya. Bahkan mereka pun mulai menembaki beberapa orang yang sudah dianggap pemberontak. Karena Jakabaya ikut merasakan emosi dari Bang Rudi, Jakabaya pun lalu mengajaknya ke sebuah tempat di mana Jakabaya melakukan aksi perlawanannya seorang diri dengan membantai seluruh orang yang berada di sebuah bangunan megah milik Belanda. Suasana pun kembali berubah menjadi malam hari dan tempat Bang Rudi berada bersama Jakabaya pun dengan cepat berganti. Yang awalnya adalah sebuah pedesaan dengan rumah yang berdinding bilik bambu, Bang Rudi kini berada di depan rumah besar yang dijaga banyak oleh orang. Belum lama Bang Rudi berada di depan rumah besar tersebut. Tiba-tiba saja Bang Rudi mendengar suara letusan senjata api dari bagian dalam pagar tinggi rumah tersebut. Jakabaya pun segera mengajak Bang Rudi untuk mendekati rumah tersebut. Dan ternyata di bagian halaman yang luas itu sedang terjadi pertarungan hebat antara satu orang melawan 4 orang sekaligus. Tapi orang yang mirip dengan sosok Jakabaya itu tidak sedikit pun merasa gentar. Malah orang yang bertubuh tegap itu mampu menguasai pertarungan 1 lawan 4 dan tidak butuh waktu lama. Sosok yang ternyata adalah Jakabaya itu sudah bisa mengalahkan keempat jawara yang sama-sama berasal dari negeri ini. Orang-orang yang sedang bertarung melawan saya itu adalah adik seperguruan saya, Ustadz. Saya sudah memperingati mereka untuk terus berjuang mengusir penjajah, bukan malah bergabung dengan penjajah hanya demi sepiring nasi putih dan beberapa keping uang logam, ujar Jakabaya yang menjelaskan apa yang dilihat langsung oleh Bang Rudi. Rumah gedung ini adalah rumah perwakilan pemerintah Belanda, Ustadz. Dan di malam itu saya menghabisi semua orang asing yang ada di rumah itu serta orang-orang pribumi yang bekerja sama dengan penjajah, Imbu Jakabaya lagi menjelaskan. Susah ya, pada zaman itu kita berjuang secara individu, belum bersatu gitu, sambung Bang Rudi yang masih melihat keseruan pertarungan Jakabaya di dalam rumah Belanda itu. Jakabaya pun lalu mengajak Bang Rudi untuk masuk ke dalam rumah mewah. Seperti sedang menonton sebuah film, Bang Rudi melihat Jakabaya bertarung seorang diri dengan sebilah golok tajam di tangan kanannya. Jakabaya terus menerjang musuh-musuhnya walaupun tubuhnya beberapa kali terkena tembakan dari para tentara Belanda. Benar, rupanya elu punya rawa rontek, ujar Bang Rudi kepada Jakabaya. Hampir 1 peleton tentara Belanda dihabisinya seorang diri. Itu pun belum termasuk warga pribumi yang bekerja pada pemerintahan Belanda. Dan sejak malam itulah sosok Jakabaya mulai dicari-cari oleh pemerintah pusat Belanda dan nyawanya pun dijadikan sayembara.
Kondisi pun kini berubah lagi. Ketika Jakabaya meminta Bang Rudi untuk memejamkan matanya, kini Bang Rudi berada di sebuah tempat seperti warung ataupun kedai yang sedang ramai pembeli pada saat itu. Terlihat di bagian kanan warung ada beberapa orang yang sedang berbincang-bincang hangat dan salah satunya adalah Jakabaya. Dalam percakapan mereka, Bang Rudi mendengar bahwa kelima orang yang ada di sana sedang merencanakan penyerangan terhadap kantor milik Belanda yang menguasai daerah Batavia lainnya pada saat itu. Jakabaya terlihat begitu antusias dengan rencana orang-orang yang memiliki pemikiran sama dengannya kala itu. Tapi hari itu adalah hari terakhir perjuangan dari Jakabaya. Ketika dirinya diherati oleh orang-orang yang mengaku ikut berjuang atas nama bangsa. Di saat Jakabaya duduk di atas balai-balai yang terbuat dari bambu dengan kedua kaki bersila, tiba-tiba sebuah golok tajam melayang ke daerah kepalanya tanpa bisa ia hindari lagi. Darah segar menyembur ke atas melalui leher yang sudah terputus dan kepala dari Jakabaya yang masih meneteskan darah itu pun segera dibungkus menggunakan kain yang ternyata sudah disiapkan oleh para pengkhianat itu. "Jangan sampai ada darah yang netes ke tanah," ujar salah satu orang berpakaian merah dengan jambang panjang serta kumis yang tebal di atas bibirnya. Rencana para pengkhianat itu pun berhasil. Tubuh bersimbah darah milik Jakabaya itu digotong perlahan ke atas dokar yang sudah siap dengan dua kerbau yang akan menariknya. Sementara kepala Jakabaya yang sudah dibungkus rapat dengan kain yang berlapis sehingga darahnya tidak ada lagi yang menetes ke tanah. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ujar Bang Rudi yang ikut merasakan kengerian hari itu. Tapi anehnya, orang-orang yang ada di warung itu terlihat biasa saja dengan pembunuhan yang telah dilakukan beberapa orang tadi. Bahkan pemilik warung pun ikut membantu memberikan karung goni untuk menjadi pembungkus terakhir dari kepala Jakabaya. "Biadab banget ya," seru Bang Rudi lirih. "Kalau saja waktu itu kaki saya tidak jauh dari tanah, mungkin saya masih bisa melawan balik, Ustadz," ujar Jakabaya yang terlihat sedih melihat kilas balik dari kematiannya itu. "Gue mulai paham nih. Berarti ingatan terakhir lu ada di tempat ini kan?" tanya Bang Rudi kepada Jakabaya. "Ya Ustadz, dan saya merasa seperti terbangun dari tidur panjang ketika kepala saya yang dihanyutkan di sebuah kali besar tersangkut di antara ranting pohon yang menjuntai ke bawah sungai. Dan disitulah ada orang yang mengambil karung yang berisi kepala saya lalu membawanya ke atas sungai. Saya jadi bisa kembali hidup ketika orang yang mengira karung tersebut adalah benda berharga membukanya. Tapi karena terkejut, kepala saya lalu dilempar dan menyentuh tanah," jawab Jakabaya menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya. "Berarti pada hakikatnya lu ini udah mati. Tapi karena lu pakai ilmu hitam yang lu punya, jadi lu bisa terus hidup." Gitu, ujar Bang Rudi yang mencoba menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Jakabaya. "Benar Pak Ustadz, dan saya mau Ustadz nolongin saya supaya arwah saya tenang dan bisa diterima oleh Tuhan yang Maha Pencipta," balas Jakabaya. "Oke deh kalau begitu. Sekarang ayo kita ke gedung Belanda yang ada di daerah Cakra. Mudah-mudahan itu benar badan lu yang dikubur di sana," balas Bang Rudi. Beberapa saat kemudian, Bang Rudi pun dan Jakabaya sudah sampai di depan sebuah gedung tua peninggalan zaman. Beberapa saat kemudian, Bang Rudi dan Jakabaya pun sudah sampai di depan sebuah gedung tua peninggalan zaman Belanda yang terlihat megah karena sudah dilakukan restorasi dan juga rehabilitasi pada gedung yang memiliki nilai sejarah tersebut. Bangunan itu berada di daerah Cakra yang ada di sekitaran Jakarta Barat. Dan tanpa disadari oleh Bang Rudi, sosok Jakabaya saat ini kembali menjadi sosok kepala tanpa badan yang kini berdiri sejajar dengan Bang Rudi. "Pantesan lu kagak berani masuk," celutuk Bang Rudi saat beliau melihat sosok jin bertubuh besar berwarna merah serta beberapa makhluk-makhluk gaib lain yang ada di sekitaran gedung tersebut. "Iya Ustadz, bukan saya takut sama mereka, tapi saya pasti keteteran kalau harus melawan mereka," jawab Jakabaya tersenyum.
Ya lu aja keteteran, apalagi gua yang cuma orang biasa, saut Bang Rudi sambil terus memperhatikan sosok jin yang tubuhnya hampir sama besarnya dengan gedung tersebut. Ustadz pasti tahu cara yang baik buat masuk ke dalam sana, jawab Jakabaya yang tiba-tiba mengagetkan Bang Rudi. Astagfirullahaladzim, badan lu kemanain lagi? Seru Bang Rudi yang merasa terkejut kala melihat Jakabaya kini kembali menjadi sosok kepala yang mengambang tanpa tubuh. Badan saya kan masih di dalam Pak Ustadz, jawab Jakabaya sambil menunjuk ke arah gedung. Ya udah dah, gua izin dulu noh sama jin yang gede. Mudah-mudahan dia ngizinin kita masuk, ujar Bang Rudi yang kini mulai terlihat memejamkan kedua matanya. Beberapa saat kemudian, sosok jin merah yang tubuhnya sangat besar tersebut pun menghilang dari pandangan Bang Rudi dan juga Jakabaya. Dan setelah Bang Rudi mengajak masuk ke dalam area gedung, ternyata sosok jin tersebut kini sudah menunggu Bang Rudi di sebuah tempat yang masih terparkir mobil klasik peninggalan orang Belanda. Salam guru, ujar sosok jin bertubuh merah berkepala botak dan memiliki tanduk kecil di atas kepalanya. Waalaikumsalam, jawab Bang Rudi. Mohon maaf nih, nama antum siapa ya? Tanya Bang Rudi kepada sosok jin yang memiliki energi sangat besar tersebut. Nama ana Fahad guru, jawab jin bertubuh besar itu sambil menundukkan kepalanya. Antum asalnya dari mana? Tanya Bang Rudi lagi. Ana berasal dari Babilonia guru, jawab jin itu. Masya Allah, Irak. Tapi jangan panggil saya guru, panggil aja saya Rudi, balas Bang Rudi menjelaskan kepada jin merah yang bernama Fahad itu. Jadi begini nih Fahad ya, kedatangan saya sama kawan saya ke tempat ini nih dengan tujuan mau nyariin badan dari orang yang bernama Jakabaya ini nih, ucap Bang Rudi sambil memperkenalkan Jakabaya. Ratusan tahun yang lalu, saya melihat ada beberapa orang dengan 2 ekor kerbau dan juga dokarnya mengubur jasad di tempat ini. Dan jasad tersebut ditaruh di dalam sebuah peti kayu tebal yang sudah mereka siapkan semuanya. Tempat itu tepat berada di bawah kita saat ini guru, ujar sosok jin Fahad menjelaskan apa yang diketahuinya selama beberapa ratus tahun yang lalu. Subhanallah, antum udah ada di tempat ini waktu itu? Tanya Bang Rudi yang merasa kagum dengan sosok jin Fahad. Betul guru, jawab jin Fahad singkat. Jadi begini Fahad, saya mau minta tolong nih sama antum nih buat ngambil jasa Jakabaya karena waktu udah mau masuk subuh. Jadi saya harus balik nih ke rumah, ujar Bang Rudi kepada sosok jin Fahad. Nah, antum mau nggak nolongin kawan kita ini? Beliau ini pejuang nih pada zamannya. Sayang, Allah punya kehendak lain. Beliau jadi harus meninggal karena udah dihianatin nih sama orang-orang sebangsa. Imbu Bang Rudi mencoba menjelaskan. Baik guru, saya akan bantu Jakabaya dan sebaiknya guru pulang sekarang karena sebentar lagi azan subuh berkumandang, jawab jin Fahad yang membuat Bang Rudi lega. Alhamdulillah. Jaka, insya Allah lu bakalan dibantu nih sama Fahad. Gue baik dulu dah, takut keburu siang, ujar Bang Rudi yang langsung berpamitan dengan jin Fahad dan juga Jakabaya. Dan tepat ketika azan subuh berkumandang, Bang Rudi pun lalu terbangun dari tidurnya. Setelah membersihkan diri, Bang Rudi pun segera pergi ke musola untuk menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Sepulangnya Bang Rudi dari musola, Bang Rudi pun kala itu dibuat terkejut oleh keberadaan sebuah benda yang tiba-tiba saja ada di atas tempat tidurnya. Benda itu adalah sebuah pistol yang bertuliskan VOC dengan bentuk unik dari zaman penjajahan dulu. Dalam hatinya, Bang Rudi pun bertanya-tanya dari mana pistol antik ini berasal. Dan ketika fajar telah terbit, Bang Rudi pun menanyakan perihal keberadaan pistol bertuliskan VOC itu kepada ibu, ayah, dan juga kakaknya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui hal tersebut. Dan pikiran Bang Rudi pun lalu tertuju pada Jakabaya. Bang Rudi menduga bahwa Jakabayalah yang sudah menaruh pistol tersebut di atas tempat tidurnya. Itu dari tamu lu semalam kali Rud yang bawa barang itu, ucap ayah dari Bang Rudi. Boro-boro bang itu bawa barang.
Orang itu setan cuma pala doang yang berdarah-darah. Bagaimana dia mau nenteng pistol? Saut ibu dari Bang Rudi. Nah ini si Rudi udah tahu itu setan cuma kepala doang kan. Pakai diajak ngobrol lagi. Dasar bocah PA, ibu Bang Rudi yang kesal karena ketakutan hingga pingsan ketika ia melihat sosok Jakabaya. Emangnya lu kemana ini tuh setan, Rud? Tanya ayah Bang Rudi. Tadi pagi sebelum subuh sih saya tinggal di Cakra di Gedung Belande, jawab Bang Rudi sambil menikmati kopi susu kesukaannya. Emangnya dia nyari apaan sih? Sampai dibela-belain nemuin lu? Tanya ibu Bang Rudi dari arah dapur. Dia itu lagi nyariin badannya, Mak. Minta tolong saya deh buat nyari di mana badannya dikubur. Nah, pas banget. Saya ngelihat ada badan tuh yang dikubur di bawah Gedung Belanda. Ya udah, akhirnya saya anterin dia pergi ke sono, jawab Bang Rudi. Oh, jadi sekarang dia udah utuh lagi? Tanya ayah Bang Rudi bergantian. Alhamdulillah udah. Dia dibantu pahat jin merah dari Irak yang nungguin gedung itu di Cakra, jawab Bang Rudi. Duh, lu apal amat sama itu jin, saut ayah Bang Rudi lagi. Apal, saya kenalan, jawab Bang Rudi. Baik-baik, Rud. Jangan sampai akidah lu jadi belok karena lu udah punya banyak kenalan makhluk goib, ujar ayah Bang Rudi mencoba menasihati. Di malam harinya, Bang Rudi yang baru saja pulang menjalankan ibadah sholat isya di musola didatangi oleh seorang temannya yang bernama Rizky. Kala itu, Rizky meminta tolong kepada Bang Rudi karena ada tetangganya yang kesurupan sedari habis maghrib tadi. Menurut cerita Rizky, sosok yang merasuki tubuh Bang Endi sangat sulit sekali untuk dikeluarkan. Sosok jin itu pun terus meminta rokok dan juga kopi pahit kepada keluarga Bang Endi sebagai syarat jika dia diminta untuk pergi dari tubuh Bang Endi. Akan tetapi, sudah habis berbatang-batang dan 2 gelas kopi pahit, jin tersebut tidak juga mau pergi dari tubuh Bang Endi. Lagian pakai diturutin, setan itu kagak boleh diturutin, yang ada malah ngelunjak, ujar ayah Bang Rudi yang ikut mendengarkan Rizky bercerita. Iya harusnya emang gak boleh dikasih, tapi dia ngamuk sih kita kan kagak tegang liatnya, jawab Rizky mencoba menjelaskan. Ya udah Ki, bentar, gua ganti baju dulu, ucap Bang Rudi yang langsung masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamarnya, Bang Rudi pun kembali memandangi pistol VOC yang kemunculannya masih menjadi misteri tersendiri bagi Bang Rudi. Dan anehnya, pada saat itu Bang Rudi ingin sekali membawa pistol VOC tersebut ke tempat orang yang sedang mengalami kesurupan itu. Sesampainya Bang Rudi dan Rizky di rumah Bang Endi, terlihat kala itu orang ramai berkumpul di sekitaran rumah keluarga Bang Endi. Orang-orang itu merasa khawatir atas kondisi Bang Endi yang sudah 2 jam lebih ini mengalami kesurupan. Bahkan sudah beberapa orang yang datang untuk mengusir sosok gaib yang ada di tubuh Bang Endi, tapi mereka belum bisa membuat jin itu pergi. Assalamualaikum, ucap Bang Rudi yang langsung dijawab oleh semua orang yang ada di dalam rumah itu. Ada apa nih rame-rame? Tanya Bang Rudi sekedar berbasa-basi. Ini Bang, mau pada nganter Jaka Golek, tapi dia belum mau pulang tuh, jawab adik Bang Endi yang bernama Romi. Subhanallah, Jaka Golek dari Rawamangun, ujar Bang Rudi sambil tersenyum ke arah Bang Endi. Mau ngapain lo? Gua masih mau di sini. Gua masih mau ngopi, ujar sosok jin yang ada di dalam tubuh Bang Endi. Kopi gua udah habis. Lu udah berapa kali ngopi? Sekarang lu pergi dah. Kasihan laki gua, ujar Kamira, istri dari Bang Endi yang mulai menangis. Rokok mana rokok? Gua mau ngerokok. Mulut nih asem, kepala pusing kayak ditempeleng company, ujar sosok gaib tersebut yang membuat semua orang tertawa. Gua kagak punya rokok nih, tapi gue punya pistol company nih. Lu kalau kagak mau keluar juga, gue bedil pala lu pakai ini, saut Bang Rudi sambil mengeluarkan sebuah pistol VOC yang ia bawa dari rumah. Buset dah, beneran itu pistol menir. Ampun, ucap sosok yang ada di dalam tubuh Bang Endi. Sekarang lu mau keluar kagak? Hah? Jangan sampai gue bedil beneran nih, imbu Bang Rudi yang sudah menaruh pistol antik miliknya di atas meja.
Ketika Bang Rudi mulai menaruh pistol VOC di atas meja, Bang Rudi pun kala itu merasakan ada sosok gaib dengan energi yang cukup kuat datang ke arahnya. Dan tidak lama kemudian, sosok itu pun hadir di antara Bang Rudi dan juga keluarga Bang Di. Akhirnya, kita ketemu lagi, Doer. Ucap sosok jin yang sudah Bang Rudi kenal. Lu kenal sama sosok Jaka Golek? Tanya Bang Rudi dalam hatinya kepada Jakabaya. Dia ini musuh saya, Ustadz. Pengkhianat bangsa. Udah mampus masih aja nyusahin bangsa sendiri. Namanya Doer, bukan Jaka Golek. Jawab Jakabaya yang membuat Bang Rudi tersenyum. Biarin Pak Ustadz, biar saya yang urus nih setan Doer. Ustadz duduk diam aja di sini. Imbu Jakabaya yang perlahan menghampiri tubuh Bang Andi. Hanya dengan satu kali hentakan kaki dan juga tangan yang memegang bagian kepala Bang Endi, sosok Jakabaya dapat mengeluarkan jin berwajah hitam dengan rambut panjang ikal dan juga menggunakan ikat kepala dari kain batik. Nah, gua kejam mampus 2 kali lo. Ayo ikut gua, ujar Jakabaya sambil menjambak rambut jin berwarna hitam tersebut. Lalu mereka berdua melesat pergi meninggalkan tubuh Bang Endi. Alhamdulillah, akhirnya pergi juga tuh Jaka Golek, ucap Bang Rudi yang langsung disambut kalimat syukur dari semua orang yang ada di rumah Bang Di. Bang Di pun terkulai lemas dengan nafas yang tersengal-sengal. Bang Rudi pun segera meminta air putih untuk membuatkan obat sekaligus pagar gaib bagi Bang Endi. Setelah keadaannya membaik, Bang Rudi pun berpamitan dan meminta Rizky untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, Bang Rudi dan Rizky pun berbincang sejenak di teras rumah Bang Rudi. Rumah Bang Rudi sudah terlihat sepi karena ayah dan ibunya sudah tidur. Dan ketika Bang Rudi hendak masuk ke dalam rumahnya, karena Rizky baru saja berpamitan pulang, tiba-tiba muncul sosok Jakabaya yang kini sudah berada di depan Bang Rudi. Assalamualaikum Ustadz, ucap Jakabaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Bang Rudi perlahan. Maaf Ustadz, saya datang lagi, ucap Jakabaya sambil tersenyum. Alhamdulillah, sekarang lu udah utuh lagi Jaka. Iya gue lupa tadi, mau nanyain waktu kita di rumah Bang Endi, ujar Bang Rudi yang merasa ikut senang karena Jakabaya kini telah menemukan kembali tubuhnya. Iya Ustadz, alhamdulillah, kedatangan saya ke sini hanya untuk mengucapkan terima kasih untuk Pak Ustadz yang sudah nolongin saya, balas Jakabaya. Sama-sama Jaka. Itu semua ya berkat kehendak Allah. Allah yang punya kekuatan buat nolong lu, jawab Bang Rudi. Ini pistol punya lu ya? Ibu Bang Rudi yang menanyakan tentang pistol VOC yang tiba-tiba saja ada di atas tempat tidurnya. Iya Ustadz, itu saya berikan kepada Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat, jawab Jakabaya. Wih, ini hadiah beneran nih buat gue nih, tanya Bang Rudi lagi. Benar Ustadz, semoga Ustadz berkenan menerimanya, jawab Jakabaya. Insya Allah, ini barang gue terima ya. Lu beneran ikhlas nih, jawab Bang Rudi lagi. Insya Allah, saya ikhlas Ustadz. Oke deh kalau gitu, gue terima. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat gue dan orang lain, ucap Bang Rudi. Alhamdulillah Ustadz, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum, ujar Jakabaya yang perlahan menghilang dari hadapan Bang Rudi. Keesokan harinya, Bang Rudi dikejutkan oleh kedatangan Haji Usman yang menanyakan tentang pistol Belanda yang dimiliki oleh Bang Rudi. Haji Usman pun ingin melihat langsung pistol tersebut dan berniat untuk menggantinya dengan uang mahar. Setelah melihat dan merasa cocok, tanpa tawar-menawar lagi, Haji Usman pun langsung memberikan uang sebesar 50 juta untuk sebuah pistol antik dengan logo VOC tersebut. Dan setelah menyetujuinya, Haji Usman pun lalu membawa pulang pistol antik tersebut ke rumahnya. Di malam harinya, Bang Rudi pun kembali dikagetkan dengan sebuah benda yang terlihat hampir mirip dengan pistol VOC yang sudah dibeli oleh Haji Usman tadi pagi. Dan ketika Bang Rudi mendekati benda yang ada di atas tempat tidur, Bang Rudi pun dibuat tersenyum sendiri ketika melihat pistol VOC pemberian Jakabaya tersebut kembali lagi ke rumahnya. Tidak lama kemudian, Haji Usman pun menelpon Bang Rudi untuk menanyakan keberadaan pistol antik yang sudah dibelinya itu. Bang Rudi pun menjelaskan kepada Haji Usman bahwa pistol tersebut kembali pulang ke rumahnya.
Mengerti akan hal tersebut, Haji Usman pun mengatakan bahwa besok pagi Haji Usman akan kembali ke rumah Bang Rudi dan akan menambahkan mahar untuk pistol berlogo VOC itu. Di pagi harinya, Haji Usman bersama beberapa orang pun kembali mendatangi rumah Bang Rudi. Setelah membahas seputar pistol tersebut, Haji Usman memberikan tambahan mahar sebesar 15 juta kepada Bang Rudi. Bang Rudi pun lalu menerimanya dengan ikhlas dan Bang Rudi pun meminta maaf kepada Haji Usman karena hal ini sungguh di luar kendalinya. Haji Usman yang memang sudah terbiasa dengan barang-barang antik yang bertua pun mengaku wajar jika hal ini terjadi karena sejatinya di dalam benda antik itu terdapat sosok gaib yang menghuni sama seperti hari kemarin. Pistol pemberian Jakabaya itu kembali lagi ke rumah Bang Rudi dan Haji Usman pun datang untuk kembali mengambilnya dengan menambahkan uang mahar sebesar 15 juta kepada Bang Rudi. Mau tak mau, Bang Rudi pun menerimanya karena hal itu terjadi bukan karena kehendak dari Bang Rudi, tapi kehendak dari sosok yang menghuni barang antik tersebut. Seperti masih merasa kurang, dengan uang mahar yang kini berjumlah 65 juta, pistol tersebut kembali lagi pulang ke rumah Bang Rudi dan akhirnya Haji Usman pun menambahkan uang sebesar 35 juta lagi untuk menggenapi jumlah mahar pistol VOC tersebut dan kini jumlah total mahar dari senjata mematikan pada zamannya itu adalah sebesar 100 juta. Setelah jumlah uang mahar itu genap 100 juta, pistol berlogo VOC itu pun tidak pernah kembali lagi ke rumah Bang Rudi. Menurut Bang Rudi, sosok yang menghuni benda antik itu sudah merasa pas dengan harganya, jadi benda tersebut pun tidak kembali lagi ke rumah Bang Rudi. Setelah urusan pistol antik tersebut selesai, tiba-tiba datanglah sosok Jin Fahad bersama Jakabaya ke rumah Bang Rudi. Mereka berdua mengaku telah diserang oleh segerombolan jin yang memiliki kesaktian tinggi. Jakabaya pun di sini menuturkan bahwa ada beberapa sosok yang sudah dikenalnya dan salah satunya adalah setan doer yang beberapa waktu lalu sempat ia hajar. Beberapa puluh tahun lalu, ada yang mencoba untuk merebut gedung peninggalan Belanda itu, Guru. Tapi saya dan dua sahabat saya berhasil mengusir mereka dari tempat itu. Dan tidak lama setelah itu terjadi kerusuhan di Jakarta yang memakan banyak sekali korban warga yang tidak berdosa, ujar Fahad menjelaskan. Kerusuhan? Itu kalau kagak salah tahun 98 ya? Gua waktu itu masih kecil, balas Bang Rudi. Nah terus, dua sahabat antum kemana? Tanya Bang Rudi kepada Fahad. Dua orang sahabat saya itu memilih ikut seseorang dan menjadi jin pembantu mereka, Guru, jawab Jin Fahad. Ya, jadi gue harus ngapain lagi dah? Tanya Bang Rudi kepada kedua sosok tersebut. Ustadz, tolong bantu si Fahad, saut Jakabaya. Ya bantu ngapain lagi Jaka? Tanya Bang Rudi. Bantu menghadapi jin-jin yang mau merebut gedung itu, Guru, jawab Jin Fahad menjelaskan. Allahu Akbar, gue cuma orang biasa yang kagak ngerti apa-apa. Apa iya gue bisa ngebantuin lu? Insya Allah Ustadz bisa, balas Jakabaya. Insya Allah dah, gue bantu buat mediasi. Gue sih sebenarnya ogah ini berurusan sama sosok gaib. Tapi apa mau dikata, Allah udah kasih jalan begini, jawab Bang Rudi. Akhirnya hal yang dimaksud oleh Fahad dan Jakabaya pun tiba. Gerombolan jin-jin dengan berbagai wujud mendatangi tempat yang sudah ratusan tahun ditempati oleh Fahad. Dan benar saja gerombolan itu terang-terangan ingin menguasai gedung peninggalan zaman Belanda tersebut, lalu meminta Fahad pergi dari sana. Beruntungnya Bang Rudi yang dibantu oleh beberapa kawannya pun dapat bermediasi dengan sosok-sosok jin yang entah datang dari mana. Bang Rudi dan kawan-kawannya beralasan selama Fahad mendiami tempat itu, dia tidak pernah mengganggu orang-orang yang hidup di sekitaran tempat itu. Dan Bang Rudi juga tidak mau jika ketentraman di sana harus terusik oleh kehadiran sosok-sosok yang belum tentu bisa menjaga keselamatan tempat tersebut. Mediasi yang berlangsung alot pun akhirnya berakhir dengan kata sepakat, karena jin pemimpin makhluk-makhluk gaib yang akan merebut gedung peninggalan Belanda itu akhirnya tahu siapa Bang Rudi yang sebenarnya, dan karena merasa segan dengan para leluhur beliau,
Jin-jin itu pun berjanji tidak akan lagi mengusik tempat yang sudah dihuni oleh Fahad selama ratusan tahun. Selesai. Wow, kisah yang luar biasa. Dan sekali lagi, kisah dari Bang Untung atau Mas Untung Prasetyo. Luar biasa. Horror action ini ya, lebih ke horror action. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur teman-teman semua, lebih khususnya kepada para penikmat horor, para pecinta horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber kami. Dan kisah tadi itu ditulis berdasarkan kisah nyata yang mana kisah ini ditulis langsung dari narasumbernya, dari Bang Rudinya ini, yang mana Bang Rudi ini adalah teman dari Mas Untung sendiri. Jadi Bang Rudi ini asalnya dari Rawabelong. Jadi mungkin nanti suatu saat saya akan podcast bareng Mas Untung juga pastinya, biar teman-teman juga tahu kayak apa sih wajah Mas Untung. Sama mungkin suatu saat jika memang ada kesempatan, ada waktu yang baik, saya akan mengundang juga Bang Rudi ke studio kami untuk kami melakukan podcast yang mana nantinya akan kami tayangkan di channel Ilo Extreme. Jadi kedepannya channel Ilo Extreme akan ada podcast horor juga. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan bahwa yang tadi dikisahkan di situ adalah apa yang dilihat oleh Bang Rudi melalui mata gaibnya. Jadi mungkin ada teman-teman, masa iya sih begini, masa iya begitu. Tapi ya itulah, sesuatu di alam gaib memang terkadang tidak masuk nalar. Tapi itulah yang terjadi. Dan kembali lagi, untuk percaya atau tidaknya kami serahkan ke para pendengar masing-masing. Dan sekali lagi Bang Untung, terima kasih atas kisahnya yang cukup keren ya, dan sangat banyak hikmah yang bisa diambil, dan kita buang saja yang buruk-buruknya. Buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain ya, yang punya komentar lain, silakan bisa ditulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan bisa juga ya di-share linknya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk Ilo Bercerita kami upload setiap jam 10 malam ya. Dan untuk Extreme Movie setiap jam 7 malam. Untuk Ilo Extreme atau Ilo X3M itu setiap jam 1 siang. Semuanya setiap harinya. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah setia mendampingi kami, mendoakan, mensupport kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu semangat untuk berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman mungkin yang mau mengirimkan kisah ya, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di 0878 4509 4752. Mengulangi, 0878 4509 4752. Silakan ya, bisa dalam berupa tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, mohon bersabar karena harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kesalahan saya dalam berkata-kata, ada kata-kata saya mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan karena kisah ini dari Betawi, salam hormat untuk seluruh warga Betawi, kalian luar biasa. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.